dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan memperjuangkan hak para guru honorer melalui kebijakan rekrutmen guru PPPK tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara BKN menggelar seleksi guru dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021. Seleksi guru ASN PPPK ini merupakan perjuangan panjang semua pihak untuk memenuhi kekurangan guru tahun 2021, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini sudah mengabdi untuk negeri. Seleksi guru PPPK tahun 2021 bukan hanya berpihak pada guru honorer, namun juga guna ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia akan mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Maka dari itu dibutuhkan guru berkompeten dan berdaya agar dapat mencetak profil pelajar Pancasila yang objektif, utama Kemendikbudristek. Pada tahap 1 seleksi ASN PPPK tahun 2021, jumlah formasi guru ASN PPPK yang disediakan oleh pemerintah pusat sebanyak 1.2.616 formasi. Dari jumlah formasi tersebut, sebanyak 506.252 formasi telah disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah formasi ini adalah formasi terbesar perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Dari 506.252 formasi yang ada, sebanyak 322.665 formasi dilamar oleh para peserta guru ASN PPPK tahun 2021. Dan sisanya yaitu sebanyak 183.587 formasi kosong. Afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas pun diberikan sebagai bentuk keberpihakan. Pada seleksi tahap 1 ini, sebanyak 593.833 guru honorer yang mengikuti seleksi dengan jumlah formasi yang dilamar sebanyak 322.665 formasi. Setelah melewati seluruh rangkaian seleksi, sebanyak 173.723 peserta dinyatakan lolos seleksi tahap 1 ASN PPPK. Pemerintah juga memberikan 3 kali kesempatan ujian untuk para guru honorer. Menjadi seorang guru adalah sebuah cita-cita yang hebat, cita-cita yang mulia. Guru pun adalah sebuah profesi yang tentunya berpengaruh bagi kemajuan sebuah bangsa. Di samping itu, banyak dari para guru tentu menjadikan profesi ini sebagai ladang amal yang akan terus mengalir pahalanya. Awalnya adalah pertama kali saya berkecimpung dunia pendidikan itu adalah saya sebagai seorang operator di sekolah, ya. Namun dengan berjalannya waktu, perubahan-perubahan terjadi, kebutuhan-kebutuhan guru pun harus terpenuhi. Akhirnya saya mau siap dan tidak siap, akhirnya saya terjun juga sebagai seorang guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena panggilan dari hati nurani saya. Sebaiknya saya menjadi seorang guru. Kenapa? Karena saya melihat sosok guru itu adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan, baik itu kehidupan di dunia pendidikan atau kehidupan di sehari-hari yang sering kita hadapi. Nah, guru adalah sosok yang bisa mengubah keadaan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah kenapa saya memilih menjadi seorang guru. Sebagai guru honorer, tentu banyak sekali mengalami suka duka. Banyak hal yang dialami baik suka dan duka. Untuk suka, tentu bertemu dengan siswa lalu kemudian mentransfer ilmu yang dimiliki menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Di sisi lain, dengan penghasilan yang minim, tentu mengharuskan mereka untuk memutar otak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak jarang juga dari mereka memiliki profesi sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya senang mengajar karena memang ini adalah salah satu ladang beramal, ladang kesempatan kita untuk beramal, melaksanakan
kewajiban kita untuk menerapkan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi kita sebagai anak bangsa untuk mencetak generasi-generasi yang berikutnya yang lebih baik lagi dan lebih kompetitif di tahun-tahun yang mendatang. Dukanya jelas bahwa saya sangat berharap sekali dalam kondisi yang situasi terutama ya semakin sulit untuk hidup layak, dan alhamdulillah dalam 11 tahun itu bisa dijalani, bahkan sempat tidak digaji, kemudian sempat juga tidak mendapatkan gaji yang layak. Itu sempat yang kami alami. Mungkin teman-teman di daerah juga ada yang lebih ironis nasibnya gitu ya, tapi akan ada waktu yang indah buat kita semua, dan saya yakin asalkan teman-teman selalu mengisi sisi positif dari diri kita dan selalu berusaha untuk positif untuk menerima tanggung jawab yang diberikan ke kita, dan itu akan berbalik lagi kembali kepada hasil yang tidak bisa kita bohongi bahwa kita akan menjadi ASN yang kita harapkan. Pembukaan perekrutan guru ASN PPPK ini menjadi angin segar bagi para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi. Bagi mereka, keuntungan yang didapat tidak hanya perubahan status saja, tetapi juga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Perubahan status juga akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program peningkatan kompetensi dan sertifikasi, serta program guru ASN PPPK ini menjadi alternatif rekrutmen. Reaksi yang diberikan pun positif. Ketika mengetahui bahwa program ASN PPPK ini diluncurkan, antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para guru honorer ini. Perasaan saya ketika mendengar bahwa ada program ASN P3K ini akan digelar, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa senang serta gembira karena dengan program ini memberikan kesempatan yang ada di depan mata untuk diri saya mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dalam bidang pendidikan karena telah mendapatkan legitimasi secara hukum dan aturan. Respon keluarga itu sangat bersukacita karena ini adalah peluang emas khususnya bagi saya dan keluarga saya khususnya menyambut dan mensupport secara mental, mensupport dalam hal pembelajaran, sehingga dengan supportnya itulah membangkitkan saya berusaha terus untuk meningkatkan kehidupan keluarga saya nantinya. Untuk menghadapi seleksi ASN PPPK tentu banyak persiapan yang dilakukan. Tidak hanya itu, tentu strategi khusus pun perlu dipersiapkan. Tentunya dalam menghadapi seleksi ASN PPPK ada tantangan serta kendala yang dihadapi. Persiapan mengikuti seleksi P3K. Setelah membaca sedikit informasi yang saya dapat, karena sistem seleksinya sama seperti seleksi-seleksi CPNS sebelumnya yang pernah saya ikuti, tentu saya mencari informasi baik nektisnya seperti apa maupun soal-soal yang akan diujikan pun seperti apa. Semua saya pelajari, baik yang bentuknya cetak, video, dan sebagainya. Seperti itu. Tantangan pribadi saya pertama ada rasa malas yang saya harus berjuang sendiri bahwa ini adalah tujuan goals dari karir saya. Jadi saya harus berusaha sendiri bagaimanapun caranya. Itu saya yang berjuang, bukan dari kanan kiri saya, tapi yang berhasil itu pasti dari diri saya sendiri. Strategi khusus sih paling saya lebih sering balik lagi karena saya guru kompetensi keahlian, guru produktif, jadi mungkin mudahnya bagi guru produktif kita udah tahu nih spot-spot atau misalkan kisi-kisi apa aja yang harus dipelajarin, kira-kira teori-teori apa aja yang bakal keluar nanti pada saat tes. Dan mungkin yang lainnya lebih sering baca-baca blog tentang CPNS atau P3K atau cari referensi di internet mengenai hal-hal P3K ini. Jadi seperti itu. Jumat 8 Oktober 2021, pemerintah mengumumkan bahwa hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK tahun 2021
adalah sebanyak 173.329 peserta dinyatakan lulus formasi. Pengumuman ini merupakan jawaban dari segala persiapan yang dilakukan oleh para guru honorer. Alhamdulillah dalam tes ASN P3K ini saya lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Namun saya sadari semua keberhasilan, kesuksesan yang saya dapatkan tidak terlepas dari dukungan kawan-kawan, kemudian dari keluarga, khususnya suami dan doa orang tua yang semuanya mendukung, ya sejalan dengan apa yang Allah ridhoi buat diri saya. Program ASN PPPK ini merupakan perjuangan panjang semua pihak untuk memenuhi kekurangan guru tahun 2021, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini sudah mengabdi untuk negeri. Ya, harapan saya pribadi adalah mohon dengan sangat status kepegawaian saya segera disahkan, ya kan, sebagai guru ASN P3K. Selain itu, harapan saya untuk semua guru juga, baik itu guru honorer, guru ASN P3K, dan juga guru PNS, diberi lagi kesempatan baik secara finansial dan karir untuk mendapatkan peningkatan lah paling tidak gitu. Nah, yang terakhir adalah harapan saya ke depan digerakkannya kembali proses belajar mengajar kita untuk meningkatkan kembali pendidikan di Indonesia setelah keadaan pandemi COVID ini. Saya rasa teman-teman semua juga sudah memahami bahwa setiap kesulitan, setiap hal yang kita lalui, masa sulit ini akan segera berakhir. Indah pada waktunya itu pasti, insya Allah ya. Dengan kata lain bahwa teman-teman harus menilai bahwa diri kita sendiri harus kita isi dengan hal yang baik untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui program-program yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian saya harap teman-teman tetap memotivasi diri, ya, jangan pernah bawa ini jadi beban, tugasnya jadi beban, bahwa setiap apa yang ditugaskan oleh kita, baik sebagai pengajar, baik sebagai pendidik, itu harus kita sikapi dan kita titipkan doa bahwa kita akan menjadi dan layak untuk lebih mendapatkan penghidupan layak sebagai ASN.